Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke 3 sekolah di Kabupaten Nganjuk. Kunjungan ini dalam rangka memantau secara langsung serta melakukan evaluasi terhadap uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA sederajat. 3 sekolah yang dikunjungi Khofifah yakni SLB Santi Kosala, SMK Negeri Tanjung Anom, dan SMA Negeri 2 Nganjuk. Yang dalam kunjungan tersebut, Khofifah melihat secara langsung penerapan uji coba pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan sejak seminggu yang lalu di Jawa Timur. Dari kunjungan ini, Khofifah menyatakan menemukan format pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Nganjuk yang bisa dijadikan referensi oleh sekolah-sekolah yang lain. Sebab formatnya sudah 3 lapis keamanan kesehatan untuk siswa maupun guru. Format yang dimaksud Khofifah yaitu mulai dari penerapan protokol kesehatan ketat. Sejak masuk pintu gerbang sekolah, siswa harus menggunakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas. Saat hendak masuk kelas, para siswa juga diharuskan mencuci tangan. Tidak hanya itu, saat mengikuti proses pembelajaran hanya ada 12 siswa untuk setiap kelasnya. Padahal biasanya setiap kelas berjumlah 36 siswa. Setiap meja siswa dipasang perisai terbuat dari mika. Sedangkan siswa yang biasanya duduk berdua dengan temannya hanya diperbolehkan duduk sendirian di mejanya masing-masing. Setiap harinya sebanyak 30 ruang kelas digunakan untuk pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Nganjuk. Untuk setiap harinya kelas yang masuk ditentukan bergantian. Semisal kelas 10, maka pada hari tersebut hanya kelas 10 yang masuk. Sedangkan kelas 11 dan 12 masuk di hari yang lain. Saya melihat ada format yang dilakukan di SMA 2 Nganjuk ini bisa dijadikan referensi oleh sekolah-sekolah yang lain, bahwa masing-masing meja belajar anak-anak diberikan pembatas. Mereka pakai masker, mereka pakai face shield, mereka ada pembatas. Insya Allah ini cukup secure bagi anak-anak karena sudah triple security ya. Lalu kita bisa melihat AC dimatikan karena ventilasi udara dimungkinkan untuk memberikan suplai oksigen di ruang-ruang kelas. Kemudian yang masuk adalah 25% dari jumlah siswa. SOP-nya adalah 25% dari jumlah siswa. Kemudian tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya membuat peraturan bupati yang nanti akan digunakan pegangan semuanya tentang kepatuhan untuk menggunakan masker di semua tempat. Jadi semua tempat kami akan sudah membuat ini ya, nanti akan keluarkan peraturan bupati bagi siapa saja yang melanggar tentu ada sanksi atau punishment yang akan kami berikan. Sanksinya berupa apa Mas Bupati? Ya, sanksi mulai ringan sampai sanksi yang berat. Ya khusus sekolah Bupati apa ada perbuknya atau SK-nya? Nah, kalau sekolah sudah ada petunjuk, kalau yang SMA dari provinsi sudah ada, kemudian yang dari daerah, ini yang dari SD maupun SMP, kami menunggu evaluasi dari SMA dulu. Kalau SMA-nya nanti sudah 3 minggu berjalan dievaluasi baik, insya Allah nanti Kabupaten Nganjuk untuk SMP-nya akan menyusul. Berikutnya nanti dievaluasi 1 bulan baik, baru SD-nya akan menyusul. Oke? Untuk di Kabupaten Nganjuk, penerapan uji coba pembelajaran tatap muka akan dilangsungkan selama 3 minggu. Dan awalnya uji coba ini hanya dijadwalkan selama 2 minggu. Bupati Novi berharap seluruh warga Nganjuk mematuhi protokol kesehatan. Ini sudah dibuatkan peraturan bupati terkait wajib memakai masker di seluruh tempat. Bahkan akan diberikan sanksi apabila masih ada yang tidak menggunakan masker atau mogok. Uji coba sekolah tatap muka ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap. Ini salah satu wujud antisipasi dari Pemkab Nganjuk agar tidak muncul klaster pendidikan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.